Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Samsiani dari instansi SMP Negeri 1 Birimbulu, calon guru penggerak angkatan 10. Video ini akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.2 pembelajaran berdiferensiasi. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Agar dapat memenuhi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, lingkungan belajar yang mengundang belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Pembelajaran berdasarkan kesiapan murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk itu, guru harus 1. Cocokkan dengan mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. 2. Jembatani dengan menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan baru. 3. Memotivasi dengan menumbuhkan motivasi murid untuk belajar. 4. Koneksikan dengan menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Profil belajar murid, yaitu lingkungan belajar, latar belakang budaya, kecerdasan majemuk. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran murid. Misalnya, ada anak yang tidak dapat belajar dengan suasana bising dan harus dengan suasana tenang. Anak belajar sambil mendengarkan musik, tidak bisa belajar jika sendiri, dan belajar harus didampingi atau berkelompok. Latar belakang budaya, di mana ada anak yang latar belakang budayanya santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Kecerdasan majemuk. Pendekatan perkembangan dalam belajar anak yang ditandai anak tumbuh dan berkembang keseluruhan. Tidak hanya satu dimensi, tetapi semua dimensi memiliki kecepatan perkembangan yang sama. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Mengidentifikasi pengetahuan awal. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Berbicara dengan guru dan murid. Membacakan rapor mulai dari kelas mereka sebelumnya, dan mengamati perilaku murid. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian dan membedakan format penyampaian.
Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan pendampingan, membuat kelompok belajar, dan memberikan pembelajaran berdasarkan minat. Diferensiasi buruk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan yang telah dipelajari. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat sama berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus menanamkan nilai dan peran guru penggerak, harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dalam memenuhi kebutuhan murid. Kaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Bagaimana seorang guru membuat visi yang harus dikembangkan sehingga menjadi prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan tersebut harus berpihak pada murid dengan prinsip merdeka belajar. Kaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.